Selamat malam, khususnya hobi. Malam ini saya lagi berkunjung di mana tempat markasnya ikan arwana Supret. Umumnya ya, sepengetahuan saya arwana kalau bicara tentang kontes dimulai dari ujung sungutnya atau antena bagian mulutnya sampai ujung ekornya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Lain cerita kalau burung kita adu di gantangan, tapi kalau bicara arwana kita bicara mata, bicara tentang kejelian mata. Gitu. Mari kita grebek atau kita kupas tuntas tentang arwana Supret. Oke. Kita ketemu langsung dengan Mas Billy. Oke, Mas Billy ini sebenarnya pemain lovebird ya. Ya. Kalau siang hari Mas Billy ini fokusnya di lovebird. Tapi kalau udah di malam hari ngurusnya ikan arwana. Yang penting jadi cuan ya. Itu yang penting cuan. Nah, sebelum ulas arwana ini asalnya dari mana sih? Kalau arwana ini dari Kalimantan ya. Dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan. Sebenarnya asal mula ini dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Jadi dari zaman dulunya tuh ikan ini boleh ditangkap bebas. Oke. Pas tahunnya gue lupa dah. Ya pokoknya dia tuh dijadiin gimana nggak bisa gitu. Ditangkapnya. Dilindungi. Lebih tepatnya dilindungi. Oke. Jadi ya sekarang kita nangkar sendiri. Nah, budidaya sendiri. Oke, tadi dari Kalimantan ya. Oke. Arwana ini kan khasnya di Kalimantan. Ya. Boleh dong ajarin tips dan triknya? Boleh. Memilih arwana yang bagus itu seperti apa? Boleh. Jadi begini. Ya kalau yang namanya arwana Supret, namanya aja di Supret itu udah nggak bisa dipungkiri, dia harus merah. Oke. Kedua, bibirnya pun harus bagus. Fisik ya itu berarti. Fisik. Ini lebih ke spek ikan. Spek ikan ini fisik. Terus dayung harus panjang. Buntut harus lebar. Sisik harus satu jalur. Gitu. Terus kemudian ini kan kelihatan nih airnya kuning. Ini air asli atau memang lagi di treatment atau vitamin? Lagi, sebenarnya sih jatuhnya ke vitamin ya. Vitamin, Jadi ini kita kemarin baru turun nih, harus penyesuaian air Kalimantan sama air kita, supaya kita kasih air obat. Tuh. Ya tujuannya supaya air dari Kalimantan sama sini menyatu. Adaptasi ya. Adaptasi. Kan, sebelumnya gue pernah main Lohan ya. Jadi kalau loading tuh misalkan mau kontes hari Sabtu, itu dari hari Rabu udah prepare dulu tuh adaptasi di tank-tank arena perlombaan. Betul. Nah, arwana pun sama ya. Sama. Berarti kan penyesuaian dari pH dan suhunya ya. Iya. Oke. Ini efektifnya dia bagusnya di suhu yang dingin atau yang suhu yang anget ya. Anget. Oke. Itu lebih ke anget. Nah, kalau Lohan kan ada white spot. Nah, kalau arwana ada nggak? Ada. Oh, ada white spot juga. Ada juga. Nah, tentunya sebelum memutuskan beli arwana, tahu dulu cara perawatannya. Jadi dari segi suhu nggak boleh terlalu dingin,
pahami tentang pH dan suhu daripada airnya, jangan sampai kedinginan. Kalau kedinginan timbulnya wet spot ya. Ya, betul. Oke. Nah, lanjut lagi. Infonya saya baca-baca ada yang namanya itiolung ya. Ya, itiolung. Itiolung itu apa sih? Kalau itiolung ini kalau disebut sama orang sisik naga ya. Oh, sisik naga. Ah. Jadi bahasa Chinese-nya sisik naga. Betul. Dia segaris sisiknya. Sisik Oke. atasnya itu segaris. Oke. Ya. Berarti dari Gitu kita mengukur dia segaris dari ujung mulut itu sisik pertama Betul. sampai dengan sisik Betul. terakhir. Betul. Nah, kedua Hah? kan banyak juga yang nyendok ya. Betul. Nah, gimana sih cara memilih dia ikan yang arwana yang nyendok itu gimana? Kalau nyendok sih relatif ya. Ini sih terbilang udah mau nyendok nih. Oke. Dari palanya tuh. Oke. Nah, kalau itiolung itu mahal ya? Lumayan, Pak. Dia di harga rata-rata di atas harga rata-rata super red. Kenapa dia bisa mahal? Misalkan nih ya, kan kayak ternak ikan gitu. Sekalinya brojol atau sekalinya berkembang biak berapa sih arwana? Tergantung nih mau panennya panen tua atau panen muda. Oke. Yang umumnya? Kalau umumnya sih 30 aja, 30, 30 atau 25. Oh, satu indukan 30 ekor ya. Betul. Beda-beda kayak cupang ya. Beda, Jadi kalau lohan beda. kan bisa banyak. Beda, Oke. beda. Nah, dari 30 ekor Heeh. proporsinya untuk dapat itiolung berapa? Kecil ya? Kecil ya. Kecil Berarti, sekali. eh, Kecil sekali. Ada sekitar 10%, Nggak ada. 5%. Mungkin di bawah 5%. Oh, berarti misalnya dari 30 ekor cuma ada 3 atau 2? Iya, betul. Oke. Satu mungkin. Oh, 1. Oh, itu perlu diperhatikan. Iya. Kenapa itiolung mahal? Karena tentunya dari 30 ekor ada satu yang terbaik. Ya, kenapa bisa dikatakan satu yang terbaik? Tadi udah disampaikan oleh Mas Billy. Dari sisik awal sampai sisik akhir itu ringnya rata ya. Rata. Nah, Bil, ya. Tadi kan kita di belakang kan. Lihat yang kecil-kecil, ngomong-ngomong pesanan gue bulan lalu udah datang belum? Bil? Udah nih. Oke. Di sini. Ini gue pesen berapa? 5 ekor ya? Iya. 5 ekor. Oke. Ini gue coba beralih ya, bukan beralih sih, tetap menari di hati. Tapi gue mau coba bisnis arwana. Tapi belajar dulu. Belajar dari mana? Tadi kan ngebahas tentang itiolung. Nah, di sini ada beberapa ikan yang sudah dipesan ya, Betul. di book ya. Betul. Nah, udah airnya udah adaptasi kan? Udah. Nih adaptasi. Udah. Airnya udah nggak pakai vitamin ya. Oke. Ini total ada berapa ekor? Ini total ada 13 ekor. 13 ekor. Oke. 13 ekor. Size-nya berapa? 13-14 cm ya. 13-14 cm. Iya. Oke. Bill, kasih tahu gue ya. Nanti gue kan nih pelihara 5 ekor. Ya. Idealnya gue harus nyiapin akuarium berapa senti? Mungkin untuk idealnya 120 ya. Untuk panjang ya. Panjang akuarium 120. Iya. Tingginya tuh 60 cukup. 120 tinggi 60. Ya. Oh, tinggi tetap 60 ya? Tetap 60. Oke. Alasannya kenapa sih bikin tinggi 60? Ya gini ya. Ikan ini kalau kecil kan air ini nggak boleh terlalu tinggi. Oke. Jadi ya kita takar dulu. Oke. Gitu. Nah, teknik pemberian makan atau perawatan Ya. itu paling bagus apa?
relatif sebenarnya sih yang paling bagus udang. Cuma tetap udang nggak boleh juga terlalu hijau udang terus nggak boleh. Karena bahaya juga buat si ikan. Jadi harus ya relatif gantian lah. Apa misalkan seminggu udang, seminggu ulet, seminggu jangkrik. Oke. Gitu aja tuh. Nah, itu dari pakan ya. Ya. Gitu. Kalau main lohan kan untuk naikin warna pakai pelet. Ya. Arwana apa? Udang. Udang ya. Udang. Oke. Terus kalau di lohan untuk naikin mutiara di tanning atau dikasih sinar matahari. Ya. Arwana berlaku juga nggak sih? Berlaku juga. Oke. Untuk sinar matahari itu berlaku. Nah kalau gue misalkan taruh di ruangan yang nggak ada sinar matahari, pakai Lampu tanning. Nah, tanning. tanningnya bagusnya taruh di atas atau di depan? Depan. Oh di depan, tuh di depan ya. Teknik taruh tanning tuh ditaruh di depan. Tujuannya untuk memberikan sinar Betul. kepada Si ikan. ikan. Oke. Tujuannya sih ganti sinar matahari. Oke. Ngomong-ngomong, kodok perlu nggak sih? Kalau untuk ukuran gede sih perlu. Perlu ya. Jangkrik aja berarti ya. Ya. Kalau masih ukuran kecil ya jangkrik. Jangkriknya pun jangkrik kecil. Ini kok digabung nggak berantem ya? Enggak. Karena ikan ini dominan kalau masih berkoloni gitu enggak ya. Yang namanya berantem sih jauh. Kecuali 2 ekor. Mungkin 2 ekor pasti berantem. Oke. Ya untuk harga bisa langsung kontak Mas Billy ya. Siap. Bisa dapat harga spesial lah. Bilang aja rekomendasi dari Crown Kenari, Bayu Crown Kenari. Insya Allah Mas Billy memberikan harga spesial. Kalau mau bicara tentang lovebird juga bisa ditanya. Cuma kontennya sekarang bicara tentang ikan. Nah Bill, terakhir nih Bill, gue datang ke sini, pastinya orang awam akan tertuju sama ikan yang di sini. Nah, ini udah jadinya ya? Ya, tapi ini alami ya Pak jadinya. Oh alami. Alami. Semua ikan arwana tuh sebelum merah dia melalui proses seperti ini dulu. Ini berapa senti? Ini sekitar 40-50 cm lah. 50 senti. Oke, ini hebat ya. Umumnya ya untuk merawat arwana suka ada kejanggalan dalam segi perawatan dari antenanya. Antenanya ini masih utuh loh. Dayungnya juga masih bagus dan sisiknya masih bagus semua. Umur berapa nih? Ini umur 3 tahun setengah lah. Oh, ini 3 tahun setengah ya? 3 tahun setengah. Oh, jadi gini, untuk yang ingin terjun ke arwana perlu dengan kesabaran ya. Betul. Umumnya orang pelihara hewan atau pelihara ikan khususnya ingin dalam progres 3 bulan dia cepat besar. Tapi kalau untuk arwana butuh proses yang panjang, tentunya kesabaran. Itu. Ini bener-bener udah enak ya dilihatnya. Oke sini. Bukan. Nah untuk background bagusnya ketika dia masih kecil pakai background apa? Kalau kita sih putih sih ya. Putih ya? Putih. Oke. Makanan gede apa nih? Makan sih bisa pakai kodok ya? Bisa. Kelabang tadi belum bahas tentang kelabang loh. Bisa juga sih kelabang. Oh, kelabang ya? Bisa kelabang. Bisa. Jadi ada juga infonya tentang arwana pemberian makan dengan kelabang ya. Abang. Dari kecil nanti gue pengen coba treatment pakai kelabang, bagus nggak tuh Bel? Bagus sih kelabang. Kelabang bagus juga buat timbulin warna. Tetap tapi dengan yang tadi saya bicarakan mungkin nggak boleh terlalu itu. Over ya? Ya. Oh jadi tetap ada menu biar tidak monoton. Betul. Dan warna dulu. Ini warna murni ya.
Ini gimana di tanning lagi, warnanya lebih keluar lagi ya? Gila. Sekarang berapa nih? Kalau yang udah jadi kayak gini. Ini segini. Ini 60, 70 mau. 60 sampai 70 juta loh. Jadi kalau saya tangkep, lo tahu kenapa gue beli Arwana 5, Bil? Buat investasi, Bil. Iya. Karena di samping gue menghilangin stres kalau malam, tapi itu jadi emas nantinya. Ya gue beli dengan harga sekian, dirawat sampai segini kan dapat cuan kan. Itu utamanya, tentunya cuan utama. Disesuaikan dengan hobi.